Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan dikasih Kristus, tema kita hari ini, satu koin dua gambar. Injil hari ini menceritakan Yesus yang dicobai oleh orang-orang Farisi dan menunjukkan kecerdikan Yesus untuk keluar dari jebakan orang-orang Farisi dan pengikut Herodes. Mereka datang kepada Yesus untuk menjeratnya dengan pertanyaan tentang pembayaran pajak kepada Kaisar. Yesus mengetahui kemunafikan mereka sehingga ia meminta mereka untuk menunjukkan koin bernilai 1 dinar. Pada koin itu terdapat gambar dan tulisan Kaisar. Yesus dengan tegas mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Orang-orang Farisi merasa heran dengan jawaban yang bijaksana dari Yesus. Yesus dihadapkan pada suatu pilihan hidup yang dilematis, yang merupakan rancangan komplotan orang Farisi dan Herodian. Tujuan mereka adalah satu, menghancurkan Yesus dan popularitasnya. Dalih yang mereka gunakan adalah bayar pajak atau tidak kepada Kaisar. Hal ini merupakan pilihan yang sulit, karena jika Yesus salah menjawab, maka dua-duanya berakibat fatal bagi hidup dan karyanya di muka umum. Akan tetapi, karena Yesus memiliki pegangan hidup yang kuat, yakni kebenaran Allah, maka ia lolos dari jebakan maut tersebut. Orang beriman, pegangan hidupnya adalah Allah. Jika kita mengatakan kita beriman, itu berarti bahwa Allah adalah dasar dan tujuan hidup kita. Menjadikan Allah sebagai pegangan hidup kita, cobaan dan godaan macam apapun yang datang untuk menyesatkan dan menjatuhkan kita tak akan pernah berhasil. Yesus ketika berhadapan dengan komplotan orang-orang yang menjerat dirinya, ia tampil sebagai pemenang karena roh Allah yang ada dalam dirinya memampukan dia untuk membuat pilihan hidup yang benar berdasarkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah tidak dikorbankan untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Saudara seperti terkasih, perikop Injil mengingatkan kita akan perlunya memisahkan masalah duniawi dengan masalah rohani. Keduanya tidak bisa disamakan dan harus ditanggapi dengan penyelesaian yang berbeda pula. Masalah duniawi dan rohani hadir pada tempat dan waktu yang bersamaan, padahal keduanya sering bertentangan satu dengan yang lain. Kita harus memilih salah satu saja dan mengorbankan yang lain. Disinilah iman kita diuji. Kita diminta untuk memilih yang bersifat rohani dan mempercayakan yang jasmani pada penyelenggaraannya.
Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.